Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri, dan di video kali ini kita akhirnya akan melakukan segmen daily review lagi. Kita akan mereview film-film terbaru yang hadir di bioskop sekarang. Dan kebetulan di konten kali ini kita akan nge-review film terbaru dari Fantastic Beasts. Ini film ketiga ya. Fantastic Beasts ini berjudul Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore. Jadi apa sih yang rahasia dari Dumbledore ini? Kita benar-benar penasaran, dan sekarang kita udah menyaksikan filmnya. Dan kita akan ceritakan kalian semuanya secara keseluruhan singkatnya sebelum kita review panjang. Menurut kita film Fantastic Beasts yang ketiga ini sedikit disayangkan ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen tahu apa yang sedikit disayangkan, apa yang jelek, sisi jeleknya kenapa, nah tonton video ini sampai selesai guys. So sekarang langsung saja kita berbicara dari segi sinopsis dari film Fantastic Beasts yang ketiga ini guys. Yang pertama, dari segi sinopsis dari Fantastic Beasts yang ketiga ini masih melanjutkan kisah dari Fantastic Beasts yang ke-1, kedua, dan sekarang yang ketiga, dimana Dumbledore sekarang sudah mulai seru, dimana dia ini mengutus tim dari News Commander, juga timnya ini yang dicomot satu-satu untuk menghentikan aksi kejahatan dari tim dari Grindelwald yang kita tahu sendiri dari 1, kedua, dan sampai ketiga ini masih ingin menguasai dunia dengan sihir-sihir jahatnya. Tapi di sini perubahannya adalah aktor dari Grindelwald ini dirubah karena memang Johnny Depp dapat kasus ya dari pencemaran nama baik ataupun masalah dia, kita nggak penting lah. Kita pentingnya cuman bahas tentang filmnya ya guys ya. Yang paling utama adalah karakternya di sini dirubah, dan ini tidak mengurangi esensi dari cerita dan tidak mengganggu sama sekali guys. Secara keseluruhan itulah sinopsisnya. Di sini kita akan melihat bagaimana pertarungan dari tim Dumbledore dan juga melawan tim dari Grindelwald yang meskipun memang belum terlalu bombastis, tapi ini cukup menyenangkan untuk disaksikan, apalagi film-film setelah pandemik ini guys. Dari segi penjualan, film Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore ini sendiri memang sangat laris manis di Amerika bagian utara guys, tapi memang untuk secara domestik di Amerika sana memang kurang seberuntung film-film dia sebelumnya, film ke-1, yang kedua, dimana di film yang ketiga ini dia hanya meraup untung sekitar 43 juta dolar di pekan pertamanya, kalah dengan film kedua di mana meraup untung 62 juta dolar pada tahun 2018 lalu. Kemudian juga film yang pertama yang justru menurut kita sangat keren itu adalah sudah meraup untung 74 juta dolar, dan ini jauh perubahannya, tapi kita anggap bukan karena filmnya ya, mungkin karena efek pandemik. Banyak sekali teman-teman yang belum percaya untuk nonton, males lah kalau nggak penting-penting, bisa nanti nonton nunggu streamingnya aja. Jadi bisa dimaklumi lah. Tapi sekarang mari kita berbicara secara keseluruhan cerita dari Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore ini guys. Secara keseluruhan film Fantastic Beasts yang ketiga ini, jujur gue sebagai penonton awam yang nggak terlalu ngefans dengan cerita Harry Potter, bingung untuk melihat arah film ini kemana. Jadi J.K. Rowling sendiri kan masih terjun langsung menjadi penulis utama dari Fantastic Beasts ini setelah Harry Potter yang sangat sukses. Tapi di sini kita lihat kayak J.K. Rowling ini kayak mulai lelah nih dengan ceritanya sendiri, kayak arahnya nih ngambang ngalur ngidul kemana-mana. Memang kita tahu sendiri kalau Fantastic Beasts ini sendiri rencananya memang di 5 bab atau 5 film, jadi wajar kalau kita memang beranggapan film ini bakal bersambung nih, nggak akan greget-greget. Tapi untuk film yang ketiga ini kita kayak merasa ini film sekedar film intro, sekedar ya menunggu untuk battle akhir nanti di film keempat ataupun kelima, yang utama di 5 ya guys ya. Jadi sekedar ya intermezzo, sekedar film-film caper doang gitu. Kayak kita udah spare dana segini, udah berniat untuk ke bioskop, tapi dengan kisah seperti ini menurut kita ya serba nanggung lah guys untuk film yang Fantastic Beasts yang ketiga ini. Film ini jelas terlalu dipaksakan untuk sebuah franchise besar seperti Harry Potter, namun dari segi cerita mereka ini terlalu bertele-tele. Jujur saja ya, kita harus gamblang untuk teman-teman yang mungkin belum nonton film ini. Jadi sepanjang filmnya terlalu banyak melodrama penyihir yang berhasil buat kita jujur hampir tertidur, karena memang kita nonton pas udah berbuka puasa itu bawaannya udah ngantuk. Nonton film ini yang berat menurut kita ya hampir tertidur beberapa kali ya guys, karena memang banyak sekali melodrama, cerita-cerita serius, terlalu menceritakan sejarah-sejarahnya, seolah-olah ini dipersiapkan mungkin untuk film yang kelima di battle akhir nanti guys. Tapi memang sekali lagi ini adalah pandangan gue sebagai orang yang gak terlalu cinta dengan dunia Harry Potter, karena memang banyak juga yang ketinggalan. Tapi gue yakin sendiri buat teman-teman yang mungkin pecinta Harry Potter cukup setuju dengan kita, karena cerita yang di film ketiga ini bertele-tele. Kita nggak boleh bilang jelek, bisa saja film ketiga ini sekedar pengantar nanti di akhir cerita dari akan bombastis, keren. Tapi memang ya sebaiknya mungkin nonton untuk film Fantastic Beasts yang ketiga ini lebih baik dihadirkan lewat layanan streaming ya guys ya. Ini sorry itu kita harus jujur ya.
Setelah 3 film Fantastic Beasts, jujur saja gue sangat bingung dengan apa yang mau diceritakan oleh J.K. Rowling di film ini. Dari film pertama kita tahu sendiri kalau Grindelwald dipersiapkan sebagai main villain, namun di film pertama sampai sekarang, sang villain utama yang bahkan sudah berganti pemeran ini masih dibuat kucing-kucingan dan selalu kabur di battle-battle akhir. Jadi seolah-olah ini udah mau selesai nih film. Wah, udah gontok-gontokan, tarung, udah mau kalah. Tiba-tiba si Grindelwaldnya bisa lolos, bisa kabur. Ya udah, kita tunggu aja di film keempat, kelima nanti. Kita capek sendiri untuk orang yang biasa nonton film-film yang ya filmnya cuman single. Untuk nonton sebuah film franchise besar kayak gini tuh bener-bener gak terbiasa. Kita nggak tahu buat temen-temen yang mungkin udah biasa nonton Harry Potter yang sambung menyambung kayak sinetron, kita nggak tahu ya. Mungkin ada segi gregetnya, tapi untuk gue yang awam bener untuk cerita sebuah franchise besar, gimana ya, agak kurang ya. Tapi ini selera masing-masing, kita nggak ngomong film ini jelek, kita ini berbicara tentang selera gue secara pribadi guys ya. Sebagai penonton yang tahu sisi bisnis, gue sendiri cukup overthinking dengan Warner Bros yang kita tahu sendiri dia sangat sukses dengan Harry Potter. Berapa duit, berapa cuan yang bisa ia hasilkan dari franchise besar Harry Potter. Sekarang nampaknya Warner Bros ini pengen mengulang lagi kesuksesan dari Harry Potter, tapi dengan ketidaksiapan cerita seperti Fantastic Beasts yang ketiga ini guys. Intinya di sini gue bener-bener overthinking. Warner Bros ini memanfaatkan sebuah komunitas besar dari Harry Potter untuk diboyong langsung ke film Fantastic Beasts, karena memang satu-satunya film yang berhubungan langsung dengan Harry Potter tentu saja hanya Fantastic Beasts ini saja. Jadi kita kayak fans dari Harry Potter tuh terpaksa harus makan ini loh. Kalian nggak suka combro, disuruh makan combro. Kalian ini harus nonton ini, harus nonton. Jadi ya nggak salah sih, terserah, itu selera masing-masing. Tapi menurut kita sangat disayangkan untuk cerita yang serba nanggung di film kedua dan ketiga ini khususnya guys ya. Dan satu lagi untuk film Secret of Dumbledore ini sebenarnya memang sebelum kita nonton dijanjikan punya kejutan rahasia sesuai dengan judulnya, tapi memang nggak ada rahasia yang benar-benar membuat kita jingkrak-jingkrak sendiri. Bagian secretnya pun sudah terang-terangan justru disebutkan di filmnya, di judulnya The Secret of Dumbledore. Jadi dari sana kalau kalian udah nonton kalian pasti tahu maksud dari film ini guys. Jadi nggak ada yang benar-benar bikin wah di film ini untuk segi secretnya guys ya. Tapi terlepas dengan kritik kita yang cukup pedas untuk film ini, yang nggak biasanya kita ngomen sebuah film, Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore ini bukanlah film yang buruk, namun hanya disayangkan saja. Harusnya bisa lebih keren lagi, apalagi buat teman-teman yang mungkin fans dari Harry Potter. Come on, film ini mungkin bisa lebih greget lagi, asal gini. Pasti kalian ngerasa kayak gitu kalau kalian udah nonton filmnya guys. Bagian yang paling menariknya adalah di awal film kita ternyata langsung diperlihatkan hubungan asli antara Dumbledore dan juga Grindelwald. Versi bukunya, kalau teman-teman udah baca bukunya pasti tahu lah hubungan mereka ini bukan sekedar sahabat aja. Mereka ini sedikit pelangi ya, kayak ada hubungan sayang lah di antara mereka berdua ini walaupun sejenis. Kalau di film pertama, kedua mereka belum berani memunculkan status hubungan Dumbledore dan juga Grindelwald ini, tapi di film ketiga mereka udah mulai berani. Kita nggak tahu apakah memang sekarang udah masanya zaman-zaman kayak gitu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang mereka udah mulai berani, meskipun memang tersirat aja, nggak terlalu bener-bener dilihatkan kalau dia ini kayak gini gitu loh, kayak gini gitu. Tapi itu cukup berani karena memang langsung mengadaptasi dengan cerita yang benar-benar ada di dalam komiknya. Selanjutnya, yang menarik juga dari film ini adalah Newt Scamander juga masih menunjukkan pesonanya dengan hewan-hewan ajaib yang sangat keren yang belum pernah kita lihat di film-film Harry Potter. Bahkan sesuai judulnya Fantastic Beasts, hewan-hewan ajaib di film ini masih menjadi nyawa utamanya guys. Ketika kita menyaksikan film ini, kita dibuat takjub dengan teman-teman lama dari Newt, dan juga di film ini ada satu hewan legenda baru yang bernama Silin. Kalau kita lihat dari bentukan Silin ini adalah perpaduan kolaborasi antara rusa dan juga naga. Namun memang ini belum pernah kita lihat sama sekali guys. Silin ini sendiri digunakan sejak lama oleh penyihir ternyata untuk menentukan pemimpin penyihir tertinggi mereka. Jadi hewan legenda Silin ini bisa tahu mana yang layak untuk menjadi pemimpin. Kalau calon tersebut ataupun kandidat tersebut ternyata memiliki hati yang murni baik dan benar-benar ingin mengabdi sebagai pemimpin penyihir, maka dia tiba-tiba sujud dan memilih. Kemudian ada cahaya-cahaya dari perutnya, itu berarti pemimpin itu layak untuk menjadi pemimpin, dan otomatis semua penyihir mengiyakan pilihan dari Silin tersebut guys. Jadi nanti kalau kalian penasaran bisa kalian tonton langsung deh filmnya, dan
Itu kehadiran Seal ini benar-benar juga salah satu yang menarik selain dengan ceritanya yang cukup bertele-tele. Hewan-hewannya justru yang memberikan kita nuansa bikin senyum-senyum sendiri, bahkan ngakak. Bahkan hewan-hewan kepiting yang dihadapi oleh Newt di beberapa adegan yang gayanya kayak gini dan itu suatu kejutan, kayak misalnya kayak kemarau, kayak tiba-tiba hujan di antara kemarau kayak gitu. Tadinya kita kayak ngantuk bosan, tiba-tiba ada adegan goyang-goyangan kayak gitu. Wah, jadi kita makin ngakak dan akhirnya kita bangkit lagi untuk menyimak filmnya guys. Dan juga yang terutama adalah Sealy ini menjadi salah satu bintang utama di film ini karena Grindelwald sendiri ingin memanipulasi dari hewan ini agar bisa memilih dirinya dan nantinya dia bakal menjadi pemimpin dari penyihir seluruh dunia, dan itu sangat berbahaya. Selanjutnya untuk karakter Credence di film ini yang diperankan oleh Ezra Miller juga sangat keren dan juga tetap mempesona dari film pertama, kedua bahkan ketiga tetap mempesona. Hanya saja yang disayangkan adalah pertemuannya dengan Dumbledore yang kita kira bakal bombastis, perpaduan menggunakan sihir yang sangat keren, ternyata dibuat pertarungannya secepat itu. Dan ya mungkin di sini banyak yang kecewa dengan pertarungan tersebut karena Credence sendiri kan sangat powerful, overpower di film pertama dan juga kedua. Tapi di film ketiga ya kayak cupu gitu berhadapan dengan Dumbledore. Tapi kita wajar saja, mungkin ya Dumbledore ini punya kekuatan yang ya lu tuh bukan level gua gitu lah, kayak untuk menantang Credence yang sihirnya pun nggak dipelajari tiba-tiba datang aja. Ya cukup wajar, tapi memang disayangkan terlalu cepat pertarungan yang terjadi antara Dumbledore dengan Credence ini guys. Itu saja sih. Secara keseluruhan film Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore ini meskipun ceritanya memang terkesan lambat, namun mulai menunjukkan perkembangannya untuk film ketiga ini. Mungkin memang berkat hadirnya Steve Kloves, sang juru tulis yang terkenal karena mengerjakan setiap film Harry Potter kecuali untuk Order of the Phoenix ya guys. Si Kloves ini masuk untuk membantu J.K. Rowling untuk menulis cerita, jadi ceritanya lebih kaya seperti kembali ke pakemnya lah kalau kita lihat ya. Meskipun memang J.K. Rowling lah yang empunya cerita, tapi memang sekali lagi dia ini kehilangan arah untuk di film Fantastic Beasts yang khususnya yang ketiga dan juga yang kedua ya guys ya. Kemudian untuk karakter yang hadir juga masih membuktikan acting terbaik mereka. Hadirnya karakter-karakter baru yang mungkin nggak perlu kita sebutkan, kalian nonton saja sendiri. Ini cukup membantu ceritanya semakin menarik. Untuk scoringnya juga terkesan biasa saja, cukup lah, tapi tidak ada benar-benar scoring yang benar-benar bikin kita fan service mengingatkan cerita-cerita dari Harry Potter. Hanya beberapa scoring-scoring saja, tapi itu wajar mungkin karena memang film ini terjadi jauh sebelum generasi dari Harry Potter. Jadi musiknya pun mungkin dibuat sendiri, era mereka sendiri. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan film Harry Potter, hanya beberapa saja. Secara keseluruhan film Fantastic Beasts yang ketiga ini cukup lumayan untuk disaksikan dan ini cukup rekomendasi untuk kalian. Hanya saja satu tips buat teman-teman yang mungkin pengen nonton dan juga membuktikan, jangan terlalu berekspektasi tinggi kalau di sini bakal ada hewan-hewan, battle yang sangat keren. Itu jangan terlalu berekspektasi tinggi karena memang film ini dipersiapkan untuk ending di film kelimanya nanti, artinya masih beberapa tahun lagi. Ini sekedar pengantar saja dan tidak akan ada yang mati di film ini. Itu mungkin sedikit spoiler buat teman-teman. Intinya jangan terlalu berekspektasi tinggi, ikuti alurnya, ikuti ceritanya, pahami ceritanya, sejarahnya, dan di episode 3 ini, di film ketiga ini waktunya kalian untuk mempelajari sejarah dari Fantastic Beasts trilogi ataupun 5 bab ini guys. Itu saja sih untuk menurut kita. So sekarang sampailah kita di akhir review. Di sini dari segi sinematik, scoring, dan juga hewan-hewannya sangat fantastis meskipun memang tidak sebanyak film pertama. Di sini Fantastic Beasts yang ketiga sangat keren. Hanya saja mungkin dari segi cerita saja yang kita masalahkan, yang sedikit bertele-tele dan menurut kita terlalu banyak menceritakan sejarah dan sedikit action. Terlalu banyak bicara, sedikit action guys. So kita akan memberikan skor 70 dari 100 untuk Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore ini guys. So buat teman-teman yang pengen nonton film ini, penasaran, silakan kalian tonton karena film ini sudah tersedia di bioskop. Sekali lagi review kita ini bukan menjadi acuan utama kalian untuk nonton film ini, sekedar selera kita masing-masing untuk membuktikan apakah review kita ini benar atau enggaknya. Kalian harus nonton langsung dan kalian silakan komen di bawah kalian udah nonton filmnya guys. Thank you buat teman-teman yang mungkin sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Thank you jika teman-teman suka dengan konten daily review kita dan menantikan daily review lainnya di film-film selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys buat teman-teman dan jaga kesehatan kalian.